Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mutia Zahra, NIM 83, Pendidikan Kimia 6C UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang korosi dalam perspektif Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Bukhari Muslim MPD. Selamat menyimak videonya, teman-teman. Besi merupakan sebuah logam yang banyak dijumpai di bumi. Besi juga dikenal sebagai unsur terpenting pembentuk bumi, terhitung sekitar 4,7 hingga 5% dari kerak bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, besi merupakan salah satu logam yang sering digunakan sebagai campuran logam. Ini terjadi karena harga besi yang murah, kuat, dan serbaguna. Menurut karakteristiknya sebagai unsur kimia, Al-Quran sebelumnya telah menjelaskan tentang penciptaan besi di bumi, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Hadid merupakan nama salah satu surat ke-57 dalam Al-Quran. Nama Al-Hadid dipetik dari salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-25, wa anzalnal hadida. Ayat tersebut menggambarkan bahwa besi memiliki kekuatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan besi yang hebat, syadid, memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Kemudian dapat dikaitkan dengan ayat tentang besi yang lain seperti Quran Surat Saba ayat 10-11. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Saba ayat 10-11. Dalam penggunaannya, besi memiliki kekurangan, salah satunya yaitu mudah mengalami korosi atau karat. Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa.
Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilox, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Korosi yang terjadi pada besi dapat dikurangi dengan laju tertentu. Laju korosi dapat dikurangi dengan berbagai cara, seperti membentuk lapisan pada permukaan logam untuk memisahkannya dari media korosif, membentuk campuran logam yang sesuai, dan menambahkan zat lain yang berperan sebagai inhibitor korosi. Inhibitor korosi ialah zat kimia yang ditambahkan pada area korosif. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi dapat mengurangi laju korosif logam. Inhibitor korosi dapat dibedakan berdasarkan bahan dasar penyusunnya, yaitu inhibitor yang terbuat dari bahan anorganik dan organik. Inhibitor korosi organik berasal dari bahan alami yang tersedia di alam, memiliki sifat non-toksik, murah, dan mudah didapatkan dan dapat diperbaharui. Hati merupakan segumpal daging yang terdapat di dalam diri manusia. Layaknya besi, hati dapat disebut berkarat apabila telah kotor. Hati yang sudah kotor harus kita bersihkan, karena jika hati sudah kotor maka akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara mensucikan hati yang kotor, seperti yang sudah sering kita dengar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, sebagaimana berkaratnya besi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana membersihkannya? Kata Nabi SAW, dengan membaca Al-Quran. Ya, ini juga pernah saya jelaskan, Bapak Ibu usahakan minimal 10 ayat satu hari. Minimal. Kenapa 10 ayat? Karena ada hadis yang dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum dia tidur. Kata ulama hadis, sebelum tidur bisa sebelum tidur atau memang dari pagi sampai menjelang tidurnya malam. Maka dia akan diberi 1 kintor pahala. Kata para sahabat, apa itu 1 kintor ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, 1 kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau setiap habis sholat, tekankan, saya tidak mau berdiri sampai 10 ayat saya baca dulu. Misal, berarti kita punya 50 ayat per hari. Subuh 10 ayat, duhur 10 ayat, asar 10 ayat, maghrib 10 ayat, isya 10 ayat. Berarti 50 ayat. Itu minimal bisa, 10 ayat itu sebentar loh. Ya, maka itu sangat baik untuk melunakkan hati. Dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat 14-15. Pada awalnya sifat hati manusia itu sangat bersih, namun ketika manusia berbuat dosa, semenjak saat itu hatinya mulai kotor atau berkarat. Padahal hati tersebut semula bersih bagaikan kertas putih. Jika manusia tersebut terus melakukan berbuat dosa, hati mereka akan semakin kotor dan karat tersebut akan semakin tebal. Berbagai cara harus dilakukan agar dapat menghilangkan karat yang ada di hati manusia. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar dan juga melakukan ibadah sholat dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Tirmidzi juga menyebutkannya. Nasa'i nomor 110, Tirmidzi nomor 3334. Baginda Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adnaba dhanban kanat nuqtatun sawda'un fi qalbih. فإن تاب ونزع واستعتب سعق قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa walaupun kecil,
maka akan menjadi noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, dia berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan kembali cemerlang, terang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sampai akhirnya menutupi hatinya. Manusia yang sering melakukan keburukan atau dosa, maka hatinya telah berubah menjadi warna hitam dan keras. Jika hatinya sudah seperti ini, maka ia akan semakin kesulitan untuk melakukan ibadah, dan dia tidak dapat merasakan nikmatnya beribadah. Selain itu, ketika hati telah berkarat, akan menghalangi iman dan menghalangi masuknya ilmu ke dalam tubuh manusia. Jika seperti ini, maka sudah dipastikan hatinya sudah berkarat atau dipenuhi dengan kotoran dosa. Manusia yang hatinya sudah berkarat sering berdusta karena hatinya sudah sakit, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan karat tebal akan Allah tambahkan penyakitnya. Ia akan mendapatkan berbagai masalah dan sulit untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup. Kesulitan akan menghampirinya di dunia maupun di akhirat. Hati manusia yang telah berkarat memiliki berbagai penyakit sehingga sulit mendapatkan ketenangan, selalu merasa gelisah dan sulit untuk terhindar maupun keluar dari banyaknya penyakit atau masalah. Ia akan menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, banyak berkata dusta sehingga dijauhi masyarakat. Ia tidak akan berguna untuk orang lain. Karena itu, hatinya harus dibersihkan dengan menggunakan berbagai cara yang kita ketahui. Hidayah Allah akan kita dapatkan dengan mudah ketika hati sudah dibersihkan dari kotoran atau karat yang tebal. Tentunya membersihkan karat tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan ajaran agama. Manusia yang memiliki hati sehat akan memancarkan suasana dan perasaan yang baik pada diri manusia itu sendiri. Ia menjadi berguna untuk orang lain, selalu mengingat Allah dalam menjalankan setiap kegiatan, menjauhi larangan Allah, serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bekerja keras untuk menghilangkan kotoran di hatinya adalah orang-orang yang beruntung di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Setelah pemaparan video tadi, dapat disimpulkan bahwa kita harus senantiasa menjaga hati kita agar selalu bersih dan tidak berkarat. Dengan cara memperbanyak berzikir, memperbanyak ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika sudah terlanjur ada kotoran di hati kita, maka segeralah meminta ampun kepada Allah dan memperbanyak zikir, ibadah, dan menjalankan semua perintah Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.